Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen mengungkapkan senengnya pakai oli yang bagus lagi. Jadi kan ada ya orang yang ngomong bahwa semua oli itu bagus, terus di belakangnya ada kata-kata yang penting gitu ya. Ada yang penting API-nya sekian, ada yang ngomong yang penting peruntukannya untuk ini, yang penting misalnya jas UMB gitu ya. Jadi kalau soal oli yang dianggap penting itu adalah dari tulisan di kemasannya, yaitu kategori olinya, dan yang berikutnya adalah sertifikasinya. Yang dipentingkan adalah dari apakah oli itu untuk motor, untuk mobil juga apakah mobil bensin atau mobil diesel. Sesudah itu standar yang dalam tanda kutip dipenuhi. Nulis ngomong dalam tanda kutip karena ya orang sudah nggak peduli lagi ya, karena orang itu wis gak ngecek apakah oli itu memang beneran sesuai dengan klaim mereka ya. Jadi kalau standarnya API SN, olinya itu meminta konsumen untuk yakin bahwa itu olinya sudah sesuai standar API SN, padahal olinya sendiri itu nggak lulus ya, nggak lulus sertifikasi. Yang buktinya adalah kalau kita cek secara online gak ono nagene api.org. Nah, orang-orang yang ngomong semua oli bagus itu biasanya rekomendasinya ya oli sintetik. Oli sintetik harganya yang cukup mahal, biasanya di bawah 200.000, di atas 100 atau 150.000. Katanya oli-oli seperti itu dijamin oke. Kalau oli mineral, apalagi mineralnya murah, orang itu pasti cenderung skeptis ya. Cenderung menganggap wah, oli itu nggak bagus. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah ketika orang-orang yang ngomong gitu tidak melakukan perbandingan. Jadi sering ya, orang yang pakai oli murah itu nggak bakalan coba oli mahal. Begitu juga sebaliknya, orang yang pakai oli mahal nggak pakai oli murah. Nah, penulis kalau nyoba oli nggak melakukan pembatasan harga. Pembatasannya cuma kekentalan, minimal 10W40, 10W30 pernah, tapi yo penulis nggak melakukan karena merasa bakal nggak fair. Nggak fair karena ya lawang 10W40 saja kalau olinya bagus palingnya 200 km pakainya, apalagi kalau nanti 10W30. Nah, sebagai orang yang nyoba mulai dari oli mineral murah sampai oli full sintetik mahal di atas 200.000, wis betul-betul salah ya kalau diomongi semua oli itu sama saja. Jadi orang yang ngomong semua oli sama saja itu ya, satu, dia bukan orang yang nyoba-nyoba oli. Dua, dia nyoba olinya terlalu terbatas. Orang itu biasanya terlalu takut dengan kategori-kategori. Untuk soal kategori ya, orang itu kan selalu ya ngomong oli motor metik harus jas UMB, oli mobil bensin harus ya PCMO,
jangan pakai oli diesel untuk motor lagi ya, jangan pakai oli mobil. Untuk mobil ya jangan pakai oli motor. Sering ya orang-orang seperti itu ngomong tanpa bisa menjelaskan apa sih buruknya, apa sih efeknya kalau menggunakan oli yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau disuruh jelaskan itu ya antara dia itu sama sekali nggak tahu, tapi ngancamnya serius banget, motor rusak, mesin rusak, mobilnya pasti bermasalah gini-gini. Atau kalau menjelaskan alasannya nggak masuk akal. Alasan nggak masuk akal itu ya misalnya, oh oli diesel itu mengandung aditif ini yang kalau dipakai di motor itu akan merusak ini gitu ya. Oh, oli Jaso MB itu mengandung ini ya, kalau dipakai di mobil maka akan berpengaruh pada ini gitu ya. Tapi sih ya yang lebih banyak adalah yang nggak tahu. Mereka ngeyel, oh oli ini beda, oli ini antara Jaso MB dan oli diesel beda, antara Jaso MB dan oli PCMU beda. Disuruh jelaskan bedanya apa, nggak tahu. Muter-muter kemana-mana, tapi ya intinya nggak tahu, nggak bisa menjelaskan bedanya itu apa. Biasanya kalau sudah muter-muter itu pakai nyombong, oh saya itu ini kenal dengan ini anunya ini gitu ya, berpengalaman ini, teman saya itu pembalap, om saya itu punya bengkel, kakak saya punya mobil, kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu ya klaim-klaimnya. Terus ya juga tentu nggak ketinggalan dengan memuji-muji insinyur. Oh insinyur itu hebat, pinter, sekolahnya mahal, tinggi. Pabrik oli itu kalau buat oli itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Udah hebat, sudah gini macam-macam gitu ya. Dan kalau sudah memuji gitu biasanya sambil menghina kita juga. Orang tolol, orang bodoh, orang bego, macam-macam wes. Kayak semua kata-kata yang menghina dikeluarkan semua. Variasi ini macam-macam. Ada yang bahasanya santun, maksudnya menghinanya pakai kata-kata yang enggak terlalu vulgar. Ada juga yang betul-betul vulgar pakai huruf besar segala gitu. Macam-macam orang-orang. Nah tapi balik lagi, semua itu apa memang benar? Ya dari yang sudah beneran nyoba, nggak ada tuh yang apa mereka omongkan itu. Ngomong oh oli diesel itu beda dari oli motor matic misalnya ya. Kalau sudah dipakai di motor itu sama, bahkan dipakai di mobil pun sama. Karena apa? Karena yang paling mempengaruhi kemampuan oli itu terutama dari cairannya. Bahkan dari aditif pun ya sebenarnya nggak begitu banyak beda ya. Banyak sekali persamaannya untuk soal aditif ya. Jadi bahkan ya aditif kalsium, aditif magnesium, aditif ZDDP, aditif apa kok ZDDP, aditif zinc, fosfor, sulfur, kandungan olinya apa, kandungan partikelnya itu kebanyakan sama ya. Kalau kita lihat hasil uji lab loh ya, antara oli motor lagi dengan oli diesel itu sama loh ya. Terus yang beda apa? Tapi yang lebih penting lagi pengalaman, yaitu orang yang ya kebanyakan motor ya,
motor pakai oli mobil bensin, oli mobil diesel ya bisa, no problem, lancar. Ya tentu nggak semua ya, nggak semua, tapi ya kebanyakan lancar. Dan kebanyakan orang-orang yang ngomong bakal ada masalah macam-macam itu nggak tahu ya bahwa sebenarnya kelemahan menggunakan oli mobil pada motor, terutama motor lagi, itu kalau berdasarkan orang Jepangnya, orang insinyur Jepangnya, orang dari Jalos, orang dari perindustrian Jepangnya, itu kelemahannya kan cuma dua. Yang pertama adalah resiko slip coupling, yang kedua adalah resiko gearnya patah, gupil. Yang pertama itu terjadi karena aditifnya nggak sesuai. Yang kedua itu karena olinya terlalu buruk kemampuannya atau terlalu encer. Jadi bukan dari masalah aditif, bukan dari masalah peruntukan atau macam-macam, tapi dari dua itu. Nah yang parah, oli yang dibuat khusus untuk motor lagi, untuk motor bebek, ada saja yang memunculkan keluhan slip coupling. Padahal klaimnya kalau oli sudah JASO MA, JASO MA1, JASO MA2 itu nggak bikin slip coupling, tapi faktanya ada contoh dari Castrol, ada contoh dari Shell, semacam-macam lah. Padahal oli khusus motor lagi, tapi sih mengalami problem. Jadi ketika yang ngomong oli yang paling cocok untuk motor lagi itu adalah oli JASO MA atau MA1 atau MA2, itu ya omong kosong, karena kok loh sudah pakai oli khusus motor lagi kok sih selip, kan artinya nggak cocok. Juga untuk yang gupil juga oli terlalu encer itu kan orang sangat jarang memperhatikan ya. Orang itu nggak peduli olinya terlalu encer, nggak dilihat, nggak mencari tahu bagaimana sih cirinya oli terlalu encer. Wis omongannya wah mengikuti rekomendasi beres, itu yang lain-lain nggak digubris. Nah kita masih ngomong soal peruntukan. Soal peruntukan ini orang kalau nggak nyoba ya nggak bakal tahu lah. Dan yang sudah nyoba itu sebenarnya banyak, terutama untuk silangnya, bensin pakai oli diesel, diesel pakai oli bensin, motor pakai oli macam-macam. Penulis sendiri ya sebenarnya pingin loh ya pakai oli motor di mobil. Yang jadi masalah adalah oli motor itu jarang sekali yang bagus. Dulu penulis pernah loh pingin beli Castrol GPS, apalagi saat itu harganya cuma 40.000. Pingin beli 3, mau dipakai di mobil karena yo olinya sih banget, terbukti sesuai dengan ketika dulu nyoba. Alah, uang belum ngumpul wis entek dhisik. Sekarang harganya jadi 150.000 satu botol. Wah wis kacau lah. Nah sekarang ketika oli-oli mulai turun kemampuannya, penulis bakal kepikiran pakai misalnya Orange SI40 kalau misal oli-oli Pertamina-nya drop semua. Tapi ini ada kabar meseran B40 produksi 25 jadi lebih oke ya, jumbo mana lah. Nah balik lagi lah ya, oli buruk, oli bagus. Yang bikin orang itu sering ngomong semua oli baik, itu seringnya karena dia nggak bisa menilai oli buruk itu bagaimana, oli baik itu bagaimana. Nggak bisa menilai itu ya
Seringnya karena oli yang dia coba itu kualitasnya sama, dan kalau sekarang biasanya sama buruknya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa oli kalau dari pabrikan sama sifatnya akan sama. Dan ya sekarang ini penyedia bahan oli juga makin sedikit, bukan makin banyak. Yang makin banyak itu mereknya, tapi kalau penyedia bahan olinya itu sedikit. Jadi misal antara Shell dan Castrol itu kemungkinan sudah kerjasama. Jadi untuk bahan oli, kalau yang murah ambil dari BP, kalau yang agak mahalan ambil dari Shell. Sepertinya kerjasama seperti itu. Kerjasama ini sudah terdeteksi mulai dari zamannya tahun 90-an ya, ketika Castrol produksi oli yang namanya Castrol Sintex, yang kemudian diketahui bahwa itu bahannya bukan PAU, sehingga diajukan ke pengadilan oleh Exxon Mobil. Nah dari situ ketahuan bahwa bahannya itu beli dari Shell. Jadi kalau orang makanya oli Shell, Castrol, terus ngomong, kalau Castrol ini bagus, kalau oli Shell lebih bagus lagi, ya sebenarnya ya karena bahannya sama ya, secara sifat bakal mirip-mirip. Yang beda itu ya karakter aditif, dan karakter aditif ini ya memang soal rasa. Jadi ketika orang ngomong semua oli sama saja, karena dia pengalaman cuma berkutat dari Shell, Castrol, kan ya produsen atau brand yang terkenal di Indonesia kan cuma sedikit sih, yang banyak dipakai cuma sedikit ya, walau mereknya sak pirang-pirang, tapi brand yang populer kan cuma sedikit. Dari Federal, Idemitsu, Nippon Oil, Eneos ya, Shell, Castrol, Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri, wes itu yang paling banyak bahan olinya dipakai ya. Karena ketiganya mirip-mirip ya, sifatnya juga mirip-mirip, secara karakteristik juga mirip-mirip. Yang beda cuma aditifnya. Aditifnya juga akan bergantung pada tipe olinya. Kalau olinya tipenya sama-sama Jaso MA, ya kebanyakan cirinya akan sama. Kalau tipenya oli diesel, ya kebanyakan cirinya akan sama. Yang beda adalah yang ini mungkin lebih halus, yang ini nggak begitu halus, yang ini getaran lebih minim gitu ya. Tapi secara karakteristik umum sama. Nah orang baru akan merasakan bedanya ya kalau mencoba oli dengan standar tinggi ya. Jadi misal oli yang ada logo API-nya, itu orang kemungkinan besar akan bisa merasakan bedanya antara oli dengan logo API dengan oli yang tidak pakai logo API, tentu dari pabrikan yang berbeda ya. Kalau oli sintetik, nyoba oli sintetik masa lalu, sayangnya Castrol GPS sudah punah. Kalau yang sekarang sintetik cukup bagus tuh ya Universal Grand itu ya, yang layak dicoba. Yang lainnya termasuk agak langka. Oli STP sintetik, ya sayangnya STP sintetik produksi tahun 2000-an sudah sama kayak Castrol ya, sudah migrasi ke bahan PAU, non PAU ya. Jadi harus cari merek yang selain yang mereknya gawanane Castrol dan merek Amerika. Nah kalau yang merek murahnya ya minim Mesran. Kalau sekarang Mesran B40, orang mungkin ngomong, saya sudah pernah coba Mesran,
tapi yang dicoba adalah meseran super yang nggak sama ya. Nah lagi-lagi orang-orang yang sering ngomong semua oli sama, nggak akan membedakan kualitasnya meseran super dengan meseran 40, baik yang B40 atau SE40. Orang yang mengatakan semua oli sama juga tidak akan membedakan oli generasi baru dengan generasi lama, karena semua sama. Padahal orang yang benar-benar pakai oli akan bisa ya seringnya merasakan perbedaan kalau olinya misalnya pindah pabrikan. Misal kalau motul dari dulu buatan Perancis jadi buatan Vietnam, terus akhir-akhir ini dari buatan Vietnam pindah jadi buatan Nusaraya. Nah pasti beda. Oli mobil One, oli Delvac, mobil super, pindah vendornya, pabriknya dari made in Singapura jadi made in Federal. Itu kualitas pasti beda. Orang yang langganan pasti bisa merasakan. Seperti juga oli meseran 40, meseran SE40 yang tanpa B, produksi 2024 turun. Itu orang yang beneran memakai meseran SE40 merasakan semua ada perbedaan kualitas itu. Wah lupa wes, penulis gak sempat ya jelaskan apa sih yang perlu diperhatikan untuk menilai kualitas oli. Ya wes lah, penulis bahas lain kali. Ini sudah hujan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.